Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, betul sekali Kak Alfa dan Kak Tina. Pasti sukacita sekali kita bisa berkumpul lagi ya, walaupun secara online, tapi kita bisa menyanyi, bisa berdoa bersama, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul sekali Kak Alfa. Dan bersyukurnya kita lakukan itu semua di tahun yang baru 2023. Benar sekali Betul Kak Doli, ini di tahun yang baru. Oleh karena itu kita harus menyanyi dengan semangat, berdoanya juga dengan semangat, mendengarkan firman Tuhannya juga dengan sukacita yang baru. Oleh karena itu Kak Alfa mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Kita menyanyi bersama, Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, bahkan kesempatan sampai dengan detik ini untuk boleh datang kepadamu Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kiranya mau memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan juga menolong dan memberkati setiap adik-adik yang menyaksikannya secara online sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik dan biarlah semuanya itu membuat mereka semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu, ampunilah akan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Doli mengajak semuanya untuk bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita mau katakan bahwa di tahun 2023 berani tampil beda. Bersama-sama kita naikkan pujian ini ya. Berdoa dalam nama Yesus.
harus berani tampil beda sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan manusia. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Big or Small. Setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan buat adik-adik semua yang sampai hari ini boleh terus beribadah walaupun secara online. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka sehingga mereka boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau menaikkan setiap permohonan kami, khususnya untuk adik-adik yang mungkin saat ini ada yang sakit. Tuhan, Engkau tolong. Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong setiap obat, makanan, minuman yang mereka pakai untuk sarana kesembuhan mereka. Tuhan, Engkau memberkati sehingga adik-adik boleh sembuh dari sakit yang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pendidikan adik-adik kami yang terus mereka jalani sampai hari ini. Tuhan menolong mereka sehingga mereka terus semangat belajar, berikan mereka kepintaran sehingga mereka boleh berhasil di dalam setiap prestasi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua yang bekerja,
memenuhi kebutuhan adik-adik. Tuhan, Engkau menolong, memberkati setiap pekerjaan orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan, baik besar maupun kecil, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau menolong sehingga mereka boleh berhasil di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memakai presiden kami, para menteri, dan pejabat pemerintah yang lain sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati sehingga bangsa kami ini boleh berhasil di dalam segala bidang. Tuhan, Engkau tolong juga keamanan bangsa kami supaya terjaga dengan baik. Berkati semua pemerintahan kami sehingga mereka boleh bekerja dengan bijaksana, dengan jujur, takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau taruh hikmat sehingga mereka boleh bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, di mana saja Tuhan, mereka boleh diberikan keberanian untuk menyatakan firman Tuhan, memberitakan tentang nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, Firman Jadi Manusia. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kayen. Kali ini Kayen akan menceritakan cerita firman Tuhan. Nah,
Kali ini guru-guru sekolah minggu akan menceritakan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nah, kali ini kalian akan menceritakan tokoh Alkitab yaitu Adam dan Hawa. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya lipat tangan. Sudah siap Alkitabnya juga kan? Kalau begitu, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua yang mendengarkan cerita ini, biarlah cerita firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Semuanya sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Kalau semuanya sudah mendapatkan ayat firman Tuhannya, mari kita baca bersama-sama ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu.
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman yang kita baca ini adalah kisah awal mula dosa. Awal mula dosa yang dibuat oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah adalah ciptaannya yang amat sangat baik. Dikatakan dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti adik-adik semua dan Kayen sangat amat baik di mata Tuhan. Dari kisah yang tadi mengatakan Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi ular berusaha untuk menggoda manusia memakan buah itu. Yang digoda siapa ya? Adam atau Hawa? Nah, yang digoda adalah Hawa. Ular berkata bahwa Hawa tidak akan mati, ia akan menjadi seperti Allah, yang mana ia tahu yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa mengambil buah itu, lalu dia memakannya. Bahkan dia juga memberikan buah yang telah dimakannya itu juga dimakan oleh Adam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka telanjang, mereka tidak mengenakan satu helai pun kain di tubuh mereka. Akhirnya mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Ketika Tuhan memanggil mereka menjadi sangat takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka melawan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pohon yang baik dan yang jahat. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi sebelum mereka diusir, Tuhan membuatkan pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Karena mereka hanya menutupi tubuh mereka dengan daun dari pohon ara. Nah, adik-adik, dari kisah tersebut, apa yang kita bisa ambil, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dari firman yang sudah kita baca? Yang pertama adalah ketaatan. Nah, ketaatan itu sangat penting adik-adik. Perintah Tuhan mengatakan bahwa janganlah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa sudah melanggar perintah daripada Tuhan. Ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan, mereka sudah diusir di Taman Eden. Bahkan Hawa harus merasa kesakitan saat akan melahirkan. Kemudian Adam harus mengusahakan tanah untuk memperoleh rezeki. Kemudian sang ular tadi dikutuk, harus berjalan seumur hidupnya menggunakan tubuhnya. Nah, akan tetapi Allah tetap mengasihi mereka walaupun mereka dihukum. Dengan contoh, mereka dibuatkan pakaian dari kulit hewan atau binatang-binatang di sekitarnya untuk menutupi tubuh mereka. Nah, walaupun Tuhan membenci perbuatan mereka, Tuhan marah terhadap Adam dan Hawa, tetapi Tuhan masih tetap memberikan kemurahan-Nya. Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Dengan contoh dibuatkan pakaian tadi. Itulah juga yang kita peroleh daripada Tuhan. Kita memperoleh kemurahan Tuhan, kita memperoleh kasih daripada Tuhan, yaitu segala dosa kita sudah ditanggung oleh anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, walaupun dosa
yang telah dilakukan oleh kita, dosa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, selanjutnya, apa yang kita harus lakukan ketika Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberi kemurahan-Nya kepada kita, yaitu kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketidaktaatan yang dilakukan oleh manusia awal mula dosa memberikan kita pengertian bahwa takut dan taat pada Tuhan adalah kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan menghormati Allah, diri kita sendiri, dan bahkan sesama kita. Karena dari kesadaran kita lebih berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya titik awal mula kita melakukan segala sesuatu. Misalkan adik-adik, waktu adik-adik pagi-pagi bangun, apa yang adik-adik harus lakukan? Ya, yang adik-adik harus lakukan adalah mulai dengan berdoa, menaruh segala harapan kita kepada Tuhan untuk memulai aktivitas pada hari tersebut. Begitu pula dalam hal ini, itu membuktikan bahwa kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kita semangat, Tuhanlah yang memberikan kita senyuman yang luar biasa yang kita bagikan untuk sesama kita. Sehingga ketika kita berbuat kesalahan, kita menyadari bahwa itu adalah dosa sehingga tidak boleh dilakukan. Karena itu tetap taat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itulah yang utama. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga cerita firman Tuhan ini boleh dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kami boleh berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami boleh mengandalkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal yang sudah Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ferdi. Kali ini Kak Ferdi memberikan ayat hafalan buat adik-adik untuk dihafal dari Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik jangan sedih karena kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Oleh karena itu masih tetap semangat, kita menyanyikan satu pujian, I love you Jesus. Kita menyanyikan dengan gerakannya adik-adik. I love you, Jesus.
kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan kami juga akan menghafal ayat firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, di sepanjang minggu ini kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam seluruh aktivitas kami. Memberkati kami ya Tuhan, dan biarlah kami semua tetap berada dalam perlindungan-Mu. Dan minggu depan kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik kekasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.